Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 957-960. Bersenandung di mulutnya. Li Fugui dengan cepat mendatangi Lu Xiaopeng setelah kerumunan itu pergi, dan kemudian menyerahkan ponselnya kepada Lu Xiaopeng. Tuan Lu, ini nomor telepon kepala desa Ye. Dia sudah dalam perjalanan kembali dari daerah. Lu Xiaopeng masih tidak percaya bahwa Ye Rong berani mengkhianatinya. Menerima teleponnya, Lu Xiaopeng menegakkan wajahnya dan bertanya pada Ye Rong dengan dingin. Kepala desa Ye, ada apa denganmu? Bukankah kamu masih di desa pagi ini? Di mana kamu sekarang? Ye Rong berkata dengan sedih. Tuan Muda Lu, bagaimana apakah saya tahu hal seperti ini akan terjadi? Jika Tuan Li tidak menelepon saya dan mengatakan bahwa penduduk desa pergi ke komite desa untuk menimbulkan masalah, saya tidak akan pernah mengetahuinya. Serius? Kenapa tidak? Apakah kamu tidak tahu tentang hal sebesar itu? Telepon aku terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, bagaimana situasinya sekarang? Apakah kamu terluka? Selain itu, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Saat aku mengirim materi ke pemimpin tadi, pemimpin mengatakan bahwa seorang pemimpin dari daerah akan datang hari ini. Apa yang kamu periksa di desa Xiaoxi? Orang-orang mungkin akan segera datang. Dia mengatakan ini, 7 atau 8 mobil berhenti di depan pintu masuk komite desa. Saat pintu mobil terbuka, Anpinglah yang pertama keluar dari mobil. Di bawah kepemimpinan pribadi Jiang Tai, polisi dan manajer departemen terkait segera mengepung pintu masuk komite desa. Yang lebih mematikan lagi adalah Ning Jing secara khusus membawa beberapa reporter dari stasiun TV Kabupaten Qinglong. Tindakan ini membuat Lu Xiaopeng merasa berterima kasih kepada Ah Hui dari lubuk hatinya untuk pertama kalinya. Jika Ah Hui tidak menghentikannya sekarang dan menyerang penduduk desa ini dengan amarahnya, dia akan menderita banyak korban sekarang. Meskipun keluarga Lu luar biasa, begitu hal semacam ini menyebar, keluarga kaya di ibu kota pasti akan mencabik-cabik mereka. Awalnya, keluarga Lu berada dalam perselisihan internal, yang sangat melemahkan kekuatan keluarga. Sekarang, mereka tidak dapat menahan serangan dari keluarga besar manapun. Untungnya, Lu Xiaopeng mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia berkata kepada Ye Rong di ujung telepon, pemimpinnya ada di sini. Setelah mengatakan ini, Lu Xiaopeng langsung menutup telepon. Lagi pula, menurutnya, para pemimpin ini datang ke sini semata-mata untuk menyelidiki bencana tambang emas kemarin. Melihat penduduk desa tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya, Lu Xiaopeng berencana untuk melangkah maju dan menjelaskan masalah tambang emas kepada Jiang Tai dan yang lainnya. Namun sebelum dia sempat menuruni tangga, seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak, "Hakim daerah ada di sini, biarkan Tuan Qingtian yang mengambil keputusan untuk kita." Ya. Kerumunan yang tadinya sepi, kembali riuh. Li Fugui melihat pemandangan ini. Saya diam-diam bersukacita. Ning Jing memimpin polisi dan mengantar Jiang Tai ke tangga. Jiang Tai melambaikan tangannya di depan semua orang. Setelah kerumunan tenang, Jiang Tai berkata dengan lantang, "Rekan-rekan, jika Anda memiliki keluhan, silakan angkat bicara sekarang. Don, jangan lakukan itu. Jangan khawatir. Kami akan membuat keputusan untuk semua orang." Ini sama seperti sebelumnya, persyaratannya masih sama. Setelah mendengar ini, Jiang Tai mengambil sikap yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin dan berkata dari lubuk hatinya, "Sesama penduduk desa, adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin dan kewajiban kita untuk memastikan bahwa sebuah desa berada di jalan menuju kemakmuran. Saya mengetahui dengan baik situasi di desa Xiaoxi. Perkembangannya hingga saat ini semua berkat bahan obat Tiongkok yang berharga di desa tersebut. Namun menanam bahan obat adalah pekerjaan teknis, dan tidak sembarang orang dapat melakukannya. Kali ini komite desa para pemimpin mungkin sedang menyelidiki orang. Situasinya tidak diketahui. Tapi yakinlah, saya berjanji di sini bahwa selama saya di sini hari ini, saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan." Setelah Jiang Tai selesai berbicara, tiba-tiba ada tepuk tangan meriah, datang dari tempat kejadian. Setelah mendengar ini, semua orang meneriaki Jiang Qingtian.
Ketika Jiang Tai mendengar panggilan seperti itu, dia merasa bersemangat dari lubuk hatinya. Lagi pula, setelah bertahun-tahun menjadi pemimpin, baru kali ini dia dipanggil seperti itu. Pada saat ini, Ye Rong, yang menerima telepon Li Fugui, juga bergegas kembali dari tengah jalan. Dengan ekspresi panik di wajahnya, Jiang Tai segera mendatangi Jiang Tai di depan semua orang. Jiang Tai menanyakan segalanya tentang masalah ini. Qi Kuai menunggu sampai Ye Rong selesai berbicara, dan Jiang Tai akhirnya menanyakan pertanyaan jiwa. Kepala desa Ye, semua penduduk desa di desa Xiaoxi ada di sini sekarang. Para pemimpin departemen utama di daerah kami juga ada di sini, dan Tuan Lu juga ada di sini, di tempat kejadian, sebagai kepala Kabupaten Qinglong dan pejabat induk Kabupaten Qinglong. Saya hanya ingin menanyakan satu kalimat, bagaimana rencana Anda untuk menangani masalah ini? Semua orang menahan napas saat ini. Ye Rong tampak cemas dan memandang ke arah Lu Xiaopeng. Lu Xiaopeng terdiam beberapa saat, mengutuk dalam benaknya, bodoh sekali. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Menurutmu apa yang aku lakukan? Tangani saja sesuka Anda. Sekarang saya sudah kehilangan uang. Hal terburuk yang bisa saya lakukan adalah mengakui kekalahan. Cepat selesaikan masalah ini. Saya harus pergi ke tambang dan menunggu untuk mengambil alih tambang emas. Hakim daerah ada di sini kali ini, dan dia pasti menaruh perhatian besar pada tambang emas. Selama dia tahu apa masalahnya, dia bisa mencabik-cabik Li Fugui dan menanyakan keberadaan Lu Qing dari mulut Li Fugui. Jiang Tai melihat Ye Rong terdiam beberapa saat, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, "Kepala desa Ye, ada apa denganmu? Apakah Anda dan Tuan Lu masih memiliki kesepakatan yang tidak diketahui? Jika itu masalahnya, maka saya akan menyerahkannya Anda pergi ke Departemen Kepolisian Kabupaten Qinglong kami sekarang. Jika Departemen Kepolisian Kabupaten Qinglong tidak dapat menanganinya, saya akan menyerahkan Anda ke kota Jiangnan secara langsung dan melihat apakah ada yang dapat menangani Anda. Untuk alasan ini, Ye Rong tahu waktunya sudah tiba. Dia berbalik dan melihat penduduk desa yang hadir terlebih dahulu. Setelah membungkuk dan meminta maaf, dia berkata terus terang kepada Jiang Tai, "Pemimpin, di depan semua orang hari ini, saya mengumumkan bahwa hak untuk menggunakan rumah kaca obat ini akan diambil kembali dari Tuan Lu, dan menyerahkan lagi. Tuan Li datang untuk menanam bahan obat Tiongkok. Selain itu, saya akan menyisihkan 10 miliar dari 30 miliar deposit yang diberikan Tuan Lu kepada komite desa sebagai kerugian kepada Tuan Li, dan saya akan membayar sisa 20 miliar kepada Tuan Li, penduduk desa Xiaoxi." Kata-kata ini membuahkan hasil. Orang-orang yang hadir tertegun selama beberapa detik. Setelah mereka melunasi rekeningnya, seluruh penduduk desa langsung heboh. Jika 20 miliar dibagikan kepada penduduk desa di desa Xiaoxi, setiap keluarga akan menerima setidaknya puluhan juta. Dengan kata lain, desa kecil mereka akan memiliki hampir 100 keluarga multijutawan setelah hari ini. Dan Jiang Tai dan yang lainnya juga bingung. Meskipun mereka mengetahui bahwa Tuan Lu telah memberikan uang jaminan kepada komite desa sebelum datang, mereka tidak menanyakan jumlah spesifiknya. Sekarang sepertinya hal seperti ini seperti fantasi. Melihat penduduk desa yang bersorak-sorai, wajah Jiang Tai penuh rasa malu. 20 miliar? Berapa banyak pendapatan fiskal yang diperoleh Kabupaten Qinglong per tahun? Memikirkan hal ini, Jiang Tai hampir menitikkan air mata. Untungnya, ketika Li Fugui mendengar ini, dia benar-benar berdiri dan melambai kepada semua orang. Ketika semua orang tutup mulut lagi, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya menanam bahan obat Tiongkok semua karena dukungan semua orang. Seperti kata pepatah, ambillah untuk masyarakat, gunakanlah untuk masyarakat." Kepala desa Ye baik hati dan meninggalkan sejumlah uang kepada saya untuk mengganti kerugian saya, tetapi saya merasa bahwa saya harus menyumbangkan uang ini ke Kabupaten Qinglong kami. Pemimpin, atas nama perusahaan bahan obat Guiro kami dan atas nama setiap penduduk desa di desa Xiaoxi kami, saya akan menyumbangkan 10 miliar ke Kabupaten Qinglong kami. Saya berharap semua uang ini dapat digunakan di Kabupaten Qinglong kami saat itu di bawah konstruksi.
Jiang Tai tertegun lagi. Dia telah menjadi pemimpin selama bertahun-tahun dan telah melihat orang kaya, tapi ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu kaya. Kalau yang lain berdonasi, 18 juta saja sudah cukup. Tapi kalau Li Fugui mendonasikan seluruh 10 miliar, anak ini pasti sudah gila bukan? Gila? Tidak mungkin Li Fugui gila. Dia punya rencana sendiri untuk melakukan ini. Dia tahu bahwa Kabupaten Qinglong relatif miskin. Kabupaten ini memiliki pendapatan yang sangat sedikit sepanjang tahun. Selain itu, ada begitu banyak pejabat publik yang perlu didukung. Pendanaan untuk pembangunan daerah dan aspek lainnya pada dasarnya bergantung pada persetujuan kota Jiangnan. Situasi ini sangat membatasi perkembangan Kabupaten Qinglong ke arah yang lebih besar dan kuat. Jika dia benar-benar dapat menginvestasikan seluruh 10 miliar yang telah dia sumbangkan untuk pembangunan daerah tersebut, setelah penampilan kotanya berubah, akan bermanfaat baginya untuk membangun Kabupaten Qinglong menjadi daerah dengan ramuan penting di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah markasnya, markas tempat dia, Li Fugui, menggunakan ramuan untuk membuka pintu ke bahan obat dunia. Kami tidak sabar menunggu tamu-tamu terhormat dari tempat lain datang. Apa yang kami lihat adalah daerah kecil yang kumuh dengan infrastruktur yang buruk, lingkungan ekologi yang buruk, dan konstruksi perkotaan yang terbelakang. Jiang Tai tertegun untuk waktu yang lama, dan menunggu sampai adegan itu kembali mendapat tepuk tangan meriah. Kemudian dia kembali sadar dan meraih tangan Li Fugui. Tuan Li benar-benar seorang pengusaha teladan. Dia baru saja selesai berbicara. Lu Xiaopeng tidak tahan lagi berada di dekatnya. Dia hanya menggunakan uang keluarga Lu untuk membantu orang miskin. Sekarang, dia benar-benar menggunakan uang keluarganya untuk menyanjung pejabat sesame. Ini seperti otakku terjebak di dalam pintu. Jiang Tai, jangan lupa untuk apa kamu datang ke sini hari ini. Apakah kamu percaya apa yang dia katakan dengan wajah manusia dan hati binatang? Apakah kamu tidak akan menyelidiki kecelakaan kemarin di tambang emas? Dengan suara gemuruh, adegan itu menjadi sunyi lagi. Li Fugui berpura-pura penasaran, memandang Lu Xiaopeng dan bertanya, Tuan Lu, apa yang kamu bicarakan? Kecelakaan tambang emas macam apa? Kenapa saya tidak tahu? Lu Xiaopeng berkata dengan keras. Li Fugui, jangan bertingkah gila di depanku. Kamu tahu, 30 miliar ini adalah uangku. Bukankah kamu merasa tidak enak jika menggunakannya untuk menyanjung pemimpin? Dan kamu berencana menggunakan uang ini untuk menutupi kecelakaan penambangan di tambang emasmu, kan? Li Fugui terlihat polos. Tapi hatiku dipenuhi dengan kegembiraan. Idiot ini benar-benar anak seorang tuan tanah yang bodoh. Saya hanya menggunakan beberapa trik dan membujuknya. Hanya dengan otak sebesar buah kenari, saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa berkeliling di ibu kota sebelumnya. Pikiran seperti itu ada di benaknya, tetapi Li Fugui tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya berkata tanpa daya, Tuan Lu, Anda menganiaya saya dengan mengatakan ini, karena Anda mengatakan bahwa ada kecelakaan penambangan di tambang emas saya. Mari kita pergi ke tambang emas bersama dengan begitu banyak pemimpin yang hadir. Lu Xiaopeng mendengus dingin dan mengepalkan tinjunya. Oke. Hari ini saya ingin mengungkapkan di depan umum bahwa Anda tidak memperlakukan penambang sebagai manusia. Anda memperlakukan penambang dengan cara yang sama di depan orang lain dan orang lain di belakang layar. Li Fugui hanya tersenyum tipis dan tersenyum kepada penduduk desa yang hadir. Berkata, teman-teman, bisnis rumah kaca bahan obat tidak dapat dihentikan. Anda harus menemui saudari Si Uling dan Tuan Yu untuk melaporkannya sekarang, dan mencoba membuat kami melanjutkan pengoperasian normal bahan obat rumah kaca sesegera mungkin. Apa yang terjadi dengan tambang emas? Penduduk desa tidak punya waktu untuk pergi ke Tube. Bagaimanapun, mereka paling tahu siapa Li Fugui. Li Fugui tidak dapat melakukan sesuatu yang berbeda di depan orang lain dan orang lain di belakang punggungnya. Adapun tidak memperlakukan para penambang sebagai manusia, itu bahkan lebih mustahil. Pasalnya, mereka juga memiliki anggota keluarga yang bekerja di tambang emas dengan gaji puluhan ribu setiap bulannya. Asrama adalah satu kamar, dan untuk makanannya,
tidak berlebihan jika digambarkan sebagai makanan lezat dari pegunungan dan laut. Semua orang bubar, Li Fugui, Lu Xiaopeng dan yang lainnya datang ke pintu komite desa bersama-sama. Tentu saja, saat semua orang hendak naik bus, suara Xiao Rongrong datang dari jauh. "Tuan Li, Anda berencana pergi kemana?" Setelah mendengar panggilan tersebut, semua orang tanpa sadar melihat ke arah asal suara itu. Hal yang sama juga berlaku untuk Lu Xiaopeng. Namun, ketika dia menoleh dan menatap mata Xiao Rongrong, Lu Xiaopeng tertegun sesaat. Dia tidak menyangka akan ada wanita secantik itu di dunia ini. Apa yang disebut cinta pada pandangan pertama mungkin adalah apa yang terjadi sekarang. Menjilat bibirnya yang kering dan menghirup udara dingin, suasana hati Lu Xiaopeng yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang, dan senyuman seperti angin musim semi muncul di wajahnya. Kekuatan skill pesona ditunjukkan sepenuhnya pada saat ini. Saat semua orang kesurupan, Xiao Rongrong telah tiba di depan Lu Xiaopeng dan Li Fugui. Xiao Rongrong bermurah hati dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Li Fugui terlebih dahulu. "Tuan Li, sudah lama tidak bertemu. Saya dengar sepertinya ada masalah dengan bahan obat akhir-akhir ini. Bagaimana, itu tidak akan mempengaruhi kita? Pesan, kan?" Li Fugui menghela nafas. "Saya belum tahu." Ekspresi wajah Xiao Rongrong sedikit berubah. Dia melihat sekeliling dan bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa ini?" Li Fugui memperkenalkan, "Ini adalah Lu dari ibu kota. Tuan muda, Lu Xiaopeng." Lu Xiaopeng buru-buru mengulurkan tangannya. "Halo, saya Lu Xiaopeng, siapa Anda?" Jiang Tai juga buru-buru mendatangi beberapa orang saat ini dan memperkenalkan dengan tersenyum, "Ini adalah ketua pengobatan Sihai, Xiao Rongrong, Tuan Xiao." Lu Xiaopeng pernah mendengar nama pengobatan Sihai. Meskipun tidak terlalu bergema, dia tahu bahwa sepertinya ada sekte tersembunyi di balik pengobatan Sihai. "Tuan Xiao, saya senang bertemu dengan Anda. Saya tidak pernah menyangka wanita cantik seperti Anda bisa mengelola perusahaan farmasi sebesar ini." Xiao Rongrong mengangkat sudut mulutnya dengan senyum menawan di wajahnya dan berkata kepada Lu Xiaopeng, "Saya tidak menyangka tuan muda dari keluarga Lu bisa menjadi talenta muda." Lu Xiaopeng sedikit malu, berpikir dalam hati, talenta muda macam apa dia? Kali ini ketika Pidian-Pidian datang ke kota Jiangnan, keluhan yang dideritanya bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidupnya. Tentu, dia tidak akan pernah mengatakan apa yang dia pikirkan di depan wanita cantik itu. Sambil tersenyum lembut, Lu Xiaopeng langsung mengganti topik pembicaraan. "Tuan Xiao, jika Anda bisa, kami akan pergi ke tambang emas di gunung. Jika Anda tidak ada pekerjaan, saya ingin tahu apakah Anda bisa datang ke mobil saya dan ayo ngomong-ngomong. Mungkin kita akan bertemu lagi di masa depan. Kita bisa bekerja sama satu sama lain." Xiao Rongrong memandang Jiang Tai dan berkata sambil tersenyum, "Bos, jika saya mengikuti Anda, itu tidak akan berdampak apapun padamu, kan?" Jiang Tai melambaikan tangannya dan tersenyum, "Tentu saja tidak." Xiao Rongrong tersenyum dan berkata, "Oke, saya juga mendengar sepertinya ada tambang emas di sini. Saya belum masuk untuk melihatnya. Saya hanya ingin masuk dan melihat-lihat hari ini." Semua orang naik bus. Li Fugui duduk di dalam mobil yang damai. Tetapi begitu dia masuk ke dalam mobil, Ning Jing bertanya kepada Li Fugui tanpa daya, "Fugui, apa yang kamu lakukan?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Saudari Ning, menurut Anda apakah ini yang Anda bicarakan dengan pemimpin masa depan Anda? Sikap, jangan lupa, Anda akan segera menjadi anggota game ke-6, dan saya sekarang adalah wakil kapten tim kedua dan bos langsung Anda." Ning Jing memutar matanya pada Li Fugui dan berkata dengan marah, "Apa, kamu berencana memberiku pukulan sebelum aku di sini? Jangan lupa, aku adikmu." "Hah, jangan berpikir kamu bisa menggangguku jika aku tidak bisa mengalahkanmu." Li Fugui tertawa terbahak-bahak. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Oke. Apakah saya takut? Sebenarnya, saya tidak ingin menjadi seperti ini. Kuncinya adalah keluarga Lu datang ke sini kali ini untuk mengambil nyawa saya.
katakan padaku, bolehkah aku memberikannya padamu? Mendengar garis hidup dengan kata anak, Jing tidak bisa menahan diri untuk berpikir dua kali. Dia memarahi dengan marah, dengan barangmu itu, apakah keluarga lu gila atau kamu terlalu percaya diri? Apa yang bisa mereka lakukan jika kamu mengambilnya? Li Fugui mendengar ada yang salah dengan kata-kata Jing. Dia tertegun beberapa detik dan bereaksi setelah datang. Dia menahan tawanya. Dia perlahan berkata kepada Jing, siapa yang tahu? Mungkin keluarga lu tidak cukup baik. Mereka mendengar dari suatu tempat bahwa aku hebat, jadi mereka datang ke sini. Wajah kecil Ning Jing yang lucu memerah sampai ke akar lehernya, dan dia langsung meludah. Bah, aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Tapi aku belum pernah melihat orang yang berkulit tebal seperti kamu. Apakah kamu begitu baik? Di mana kamu begitu baik? Jika kamu mengatakan itu lagi, percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dari mobil. Qi Kuai, Li Fugui menampilkan senyum kejam. Dia menyentuh kaki berseragam Jing dengan tangannya yang besar. Kamu tidak tega berpisah dengannya. Jing memegang kemudi dengan kedua tangan dan mengatupkan giginya. Lepaskan tanganmu dariku, idiot. Li Fugui mendorong lebih jauh dan menyentuh lebih dalam. Masa lalu? Tidak, jika teriakannya terdengar bagus, aku akan menyimpannya. Gigi Jing gatal karena kebencian, dan dia berpikir, bagaimana dia bisa bertemu musuh sekecil itu dalam hidupnya. Dia menjepit tangan Li Fugui dengan kedua kakinya untuk mencegah Li Fugui main-main, dan kemudian memperingatkannya dengan serius, Li Fugui, jika kamu berani main-main, aku akan bersikap kasar padamu. Li Fugui hanya menatap Ning Jing. Dengan senyum buruk di wajahnya, Jing benar-benar yakin dan tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Tidak bisakah kamu berhenti main-main sekarang? Mereka sedang mengemudi. Jadi kamu tidak takut mobil itu menabrak dan membunuh orang? Li Fugui penuh kasih sayang. Dan kasih sayang, aku bisa mati bersamamu. Itu sangat berharga. Wanita, hal yang paling tak tertahankan adalah kata-kata manisnya. Meskipun Jing memiliki gaya yang tangguh, dia juga seorang wanita yang penuh gairah. Bajingan bau, setelah kaki Jing rileks, Li Fugui membungkuk, mencium pipi Jing, dan kemudian berkata dengan senyum jahat, aku akan menyetir. Jing mengutuk dengan marah, aku benci itu, jangan mempunyai pikiran buruk apapun sekarang. Dia mengatakan ini, tetapi kecepatan mobil jelas melambat. Ada dua praktisi, dan bagian ini kebetulan menurun, sehingga tidak sulit bagi keduanya untuk berganti posisi. Ketika Li Fugui memegang kemudi dengan tangan kirinya dan membuka kancing ikat pinggangnya dengan tangan kanannya, Ning Jing mencubit keras daging lembut pinggang Li Fugui. Namun pada akhirnya, dia dengan lembut memasukkan tangannya ke dalam pakaian Li Fugui. Mobil melaju perlahan di jalan pegunungan, dan waktu berlalu menit demi detik. Ketika mereka berdua berganti posisi lagi, wajah Ning Jing memerah. Setelah meludahkan noda di mulutnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Jika kamu melakukan ini lain kali, aku akan mencekikmu sampai mati. Li Fugui terkekeh. Memberi Jing pandangan khusus. Mengapa kami tidak membuatmu merasa nyaman lain kali? Jing tidak bisa berkata-kata. Untuk meredakan suasana canggung di dalam mobil, dia mengubah topik dan bertanya pada Li Fugui. Aku belum mengatakan di mana kamu berada kali ini. Trik macam apa yang kamu mainkan? Li Fugui berhenti berbicara omong kosong kali ini, tetapi menghela nafas. Bukankah sudah kubilang? Apakah keluarga lu berencana merampok bahan obatku rumah kaca dan tambang emas? Jing tertegun dan berkata dengan terkejut. Ini apakah ini darah kehidupan yang baru saja kamu sebutkan? Li Fugui berkata dengan seringai di wajahnya, bagaimana menurutmu? Ning Jing tersipu lagi, menggigitnya bibir merah rapat dengan gigi perak dan tidak berkata apa-apa. Li Fugui sepertinya tiba-tiba menyadarinya, dan tidak dapat menahannya lagi, sambil tertawa terbahak-bahak. Jing berkata dengan marah, diam. Mereka tertawa dan tertawa sampai ke tambang. Mobil baru saja masuk dari gerbang tambang, pemandangan di depannya mengejutkan Lu Xiaopeng.
yang sedang duduk di mobil depan. Ah Hui perlahan menghentikan mobilnya, dan ketika dia melihat ekspresi wajah Lu Xiaopeng, dia menyadari sesuatu. Lu Xiaopeng terdiam beberapa detik. Setelah turun dari mobil, dia tidak pergi kemana-mana lagi, melainkan langsung bergegas menuju kantin pekerja. Memasuki kantin, ketika dia melihat pemandangan di kantin, kakinya tiba-tiba lemas dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh ke tanah. Para penambang yang bertelanjang dada itu sudah lama menghilang, digantikan oleh para penambang yang tersenyum dan berseragam penambang emas. Shao Gong, yang kemarin kejam terhadap para penambang, juga mengenakan kacamata berbingkai emas hari ini dan menyapa pemimpinnya dengan sikap yang sopan. Kantin yang kotor sekarang bersih dan terang, dan etalasenya dipenuhi berbagai macam makanan lezat. Kemarin, menurutnya yang paling enak di kantin adalah daging babi rebus dan ikan rebus. Tapi hari ini, selain ketam kenari, ada lebih dari 10 kg lobster besar di kantin. Bukan berarti para penambang tidak diperlakukan sebagai manusia, melainkan hanya memperlakukan para penambang seperti kakek. Kini, Lu Xiaopeng hanya bisa menaruh seluruh harapannya pada bencana pertambangan tersebut. Meski ia tahu bahwa kemungkinan besar bencana pertambangan itu tidak ada, ia tetap meminta dengan tegas agar para pemimpin yang hadir masuk ke dalam tambang untuk mencari tahu. Li Fugui tidak menghentikannya. Dia meminta Shao Gong untuk membawa beberapa pemimpin terkait untuk masuk jauh ke dalam tambang untuk memeriksa properti. Setelah pemeriksaan selesai, apa yang disebut sebagai bencana pertambangan yang dikatakan Lu Xiaopeng sepenuhnya salah. Setelah Jiang Tai keluar dari tambang, meskipun di permukaan dia tersenyum, kata-katanya penuh dengan ejekan. "Tuan Lu, Anda berasal dari ibu kota, tuan muda tertua dari keluarga Lu. Anda harus selalu bertanggung jawab saat kamu berbicara, kan? Apakah kamu benar-benar mengira aku ini hakim daerah hanyalah seorang pejabat, dan dia harus menemani pemuda sepertimu untuk bersenang-senang dan menghabiskan waktu setiap hari?" Lu Xiaopeng tetap diam. Pada saat ini, Xiao Rongrong datang pada waktu yang tepat dan melihat wajah pucat Lu Xiaopeng. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Lu, apa yang terjadi? Baru saja Anda menyebutkan bencana penambangan. Saya melihat Tuan Li yang mengelola tambang emas ini dengan tertib. Ngomong-ngomong, saya baru saja bertanya kepada para penambang di sini, dan mereka mengatakan bahwa pekerja yang bekerja di lapangan mendapat gaji bulanan sebesar 12.000. Setelah Xiao Rongrong mengucapkan kata-kata ini, Lu Xiaopeng merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya, dada lagi. Beberapa detik kemudian, Lu Xiaopeng memuntahkan seteguk darah lagi. Hanya saja kali ini, bukan Ah Hui yang mendukung Lu Xiaopeng, melainkan Xiao Rongrong. Saya melihat wajah Xiao Rongrong penuh kekhawatiran, membantu Lu Xiaopeng dan berteriak keras, "Tuan Lu, ada apa denganmu? Panggil ambulans secepatnya." Ketika Lu Xiaopeng melihat senyuman di wajah Xiao Rongrong, kemarahan di hatinya mereda. Tapi rasa sakit yang parah di dadanya menghalangi dia untuk mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Janda Liu melihat ini dan buru-buru melangkah maju. Dia memandang Lu Xiaopeng yang dipeluk Xiao Rongrong dengan penuh perhatian. Dia segera menoleh ke Li Fugui dan berkata, "Tuan Li, cepat kemari dan lihat. Kenapa dia masih ada, muntah darah?" Shao Gong juga menunjukkan ekspresi agak gelisah di wajahnya dan sedikit mengernyit. "Apa yang terjadi? Bukankah kamu baik-baik saja sekarang? Kamu muntah darah ketika kamu mengatakan kamu muntah darah. Apakah pemuda ini memiliki terlalu banyak darah?" Tampaknya, orang-orang ini mereka semua peduli pada Lu Xiaopeng. Tetapi bagaimana mungkin Lu Xiaopeng tidak mendengar bahwa anjing-anjing ini mengejeknya ketika mereka berbicara. Dalam kemarahan, Lu Xiaopeng meronta dan bangkit dari pelukan Xiao Rongrong. Sayangnya, begitu dia berdiri, kakinya lemas dan dia tidak bisa menahannya dan langsung jatuh ke tanah. Melihat ini, Ah Hui bergegas maju. Setelah melihat wajah pucat Lu Xiaopeng, dia buru-buru menghiburnya dan berkata, "Tuan, jangan bersemangat. Saya akan membawamu keluar sekarang." Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui masuk dari kerumunan, melirik ke arah Lu Xiaopeng yang terbaring di tanah, lalu berkata kepada Ah Hui di depannya,
Tidakkah kamu lihat dia begitu marah hingga pembuluh darah di dadanya pecah? Bawa dia keluar sekarang. Bukankah kamu berencana membiarkannya mati? Ayolah, keterampilan medisku masih hampir sama, biarkan aku yang melakukannya. Ahui segera berlutut di depan Li Fugui, sambil berlinang air matanya, dan buru-buru berkata, Tuan Li, terima kasih banyak. Selama Anda dapat membantu tuan muda kita menjadi lebih baik, saya akan bersedia bekerja sebagai sapi atau kuda untuk Anda di masa depan, Li. Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu menjadi sapi atau kuda. Selama kamu berjanji, di masa depan, orang-orang dari keluarga Lu tidak akan lagi datang ke kota Jiangnan untuk menimbulkan masalah. Jadi terima kasih Tuhan. Saat dia mengatakan ini, Li Fugui telah mengeluarkan jarum perak yang telah dia siapkan sebelumnya, dan sambil memberikan jarum kepada Lu Shaopeng, dia melakukannya di depan Ahui. Dia berkata dengan serius, lihat apa yang telah kamu lakukan di desa Xiaoxi. Sudah lama sekali. Saya benar-benar tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Apakah mudah bagi desa Xiaoxi untuk berkembang hingga seperti sekarang ini? Ini bukan tempat yang besar. Desa sekarang membutuhkan industri dan masa depan, namun kini industri jamu China yang semula berkembang dengan baik hampir dirusak oleh Anda. Saya pikir Anda menyadari kesalahan Anda dan akan menghentikannya tepat waktu. Tetapi saya tidak menyangka, Anda sebenarnya berencana menyerang tambang emasku lagi. Untungnya, tambang emas itu belum berproduksi. Kalau sudah berproduksi, siapa yang tahu berapa ruginya jika kamu membuat keributan seperti itu hari ini. Sebenarnya, apa yang dikatakan Li Fugui, terutama untuk Jiang Tai dan lainnya. Bagaimanapun, dia berencana menggunakan Kabupaten Qinglong sebagai markasnya di masa depan. Jika dia tidak dapat memiliki hubungan yang baik dengan para pemimpin daerah di sini, apapun yang dia lakukan di masa depan mungkin akan diblokir. Meskipun Tuan Qian dan yang lainnya mendukungnya, dia tidak bisa membiarkan orang-orang tua ini maju dalam segala hal, bukan? Menempa besi membutuhkan kerja keras sendiri. Ia tidak memiliki koneksi dan koneksi yang cukup, sehingga ia selalu membiarkan orang lain menyelesaikannya. Jika suatu saat ia menemui masalah yang mendesak dan orang lain tidak mengambil tindakan, bukankah ia akan menderita kerugian yang besar? Sejak apa yang terjadi hari ini, Jiang Tai dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa masa depan Kabupaten Qinglong tidak sepenuhnya berada di tangan mereka, tetapi juga di tangan Li Fugui. Setelah Li Fugui berkembang dan menguat, perekonomian Kabupaten Qinglong juga akan berkembang, dan kehidupan masyarakat Kabupaten Qinglong akan menjadi lebih baik. Seperti saat ini di zona pembangunan, ribuan pekerja direkrut dalam satu waktu. Ini merupakan hal yang bagus untuk mengatasi kelebihan angkatan kerja di suatu daerah. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Jiang Tai buru-buru melangkah maju. Sedikit membungkuk, tersenyum pada Li Fugui dan bertanya, Tuan Li, apa kabar? Apakah Anda ingin saya menelepon rumah sakit sekarang? Li Fugui melambaikan tangannya. Dan kata di bawah pengaruh jarum, dia dengan lembut mulai memijat punggung Lu Shaopeng. Tentu, jika sesuatu terjadi pada Lu Shaopeng di desa atau dimanapun, Li Fugui tidak akan memperlakukannya seperti sekarang. Tapi sekarang Lu Shaopeng berada di tambangnya sendiri. Jika sesuatu terjadi, keluarga Lu pasti akan keluar untuk membalaskan dendam Lu Shaopeng. Pada saat itu, perang akan terjadi di tambang, yang akan memberinya banyak ancaman. Hal lainnya adalah bahwa Lu Shaopeng meninggal hari ini, yang pastinya terlalu dini. Menurut rencana awal, hari di mana dia benar-benar akan membuat Lu Shaopeng terlihat malu adalah besok. Nangong belum datang, orang terpenting yang hadir adalah dia dan Jiang Tai. Selain itu, di antara mereka berdua, setelah Lu Shaopeng mengalami kecelakaan di sini, tidak ada yang mempublikasikannya. Dalam hal ini, lebih baik menyelamatkan nyawa Lu Shaopeng. Tunggu sampai keluarga Nangong datang besok, lalu lanjutkan bermain dengan Lu Shaopeng. Setelah beberapa saat, Lu Shaopeng membuka matanya. Ketika wajahnya kembali tenang, Li Fugui menunjukkan senyuman tipis, menepuk bahu Lu Shaopeng, dan bertanya dengan penuh perhatian, Tuan Lu,
Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Coba lihat, kamu memiliki temperamen yang buruk. Sialan, kamu sudah membuat tempatku seperti ini, dan aku tidak semarah kamu muntah darah. Lebih baik kamu muntah darah dulu. Untungnya aku ada di sini hari ini, kalau tidak hidupmu akan berada dalam bahaya. Saya tidak bisa menyimpannya. Kata-kata Li Fugui cukup memilukan. Lu Xiaopeng mengertakkan gigi bajanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, mengeluarkan cairan spiritual yang dimurnikannya dari tubuhnya, menyesapnya, lalu berdiri dengan bantuan Ahui. Saat dia berdiri di depan Li Fugui, Lu Xiaopeng belum berbicara. Tanpa diduga, Xiao Rongrong datang lagi dan bertanya kepada Lu Xiaopeng dengan prihatin, "Tuan Lu, apakah Anda baik-baik saja?" Izinkan saya melihat dan memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh terlalu marah di masa depan. Anda adalah tuan muda dari keluarga Lu. Di masa depan, dia akan bertanggung jawab atas miliaran aset keluarga Lu. Kamu baru saja membuatku takut setengah mati. Untungnya, tidak apa-apa sekarang, jika tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Menghadapi kekhawatiran pada Xiao Rongrong, wajahnya, Lu Xiaopeng tiba-tiba merasakan hatiku terasa hangat. Dia memaksakan senyum tipis dari sudut mulutnya, memegang tangan Xiao Rongrong, dan berbisik, "Tidak apa-apa, aku tidak marah. Aku hanya punya beberapa masalah kesehatan lama. Terima kasih Tuan Xiao atas perhatianmu." Xiao Rongrong mengangguk. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan senyum nakal, "Panggil aku Ronger. Kita semua berteman sekarang. Kenapa kamu masih memanggilku Tuan Xiao?" Kelihatannya aneh. Setelah mendengar ini, Lu Xiaopeng semakin tersenyum. Dengan senang hati, dia buru-buru mengangguk dan berkata kepada Xiao Rongrong dengan penuh kasih sayang, "Ronger, bantu aku pergi ke mobil." Xiao Rongrong terkekeh, menatap Li Fugui, dan berkata terus terang kepada Lu Xiaopeng, "Tuan muda Lu, ada sesuatu yang belum kamu miliki. Belum selesai. Bersambung."